Ini ceritanya habis ice breaking. Oke, Su, yang seperti yang saya bilang tadi, Su, kami kan ada project VSPN lah, Su. Nah, project pada project ini, Su, saya mau bahas lebih tentang quality of life, Su, atau kualitas hidup. Nah, Su, ini menurut WHO ya, Su. Sebelumnya sudah pernah dengar WHO belum, Su? WHO ini organisasi tentang kesehatan dunia lah, Su. Jadi menurut WHO, Su, eh, setiap tahunnya, Su, ada 7 juta kematian yang disebabkan sama faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal itu, Su, contohnya sampah, lingkungan yang kotor, air, polusi. Nah, seperti yang kita lihat lah, Su, di Batam nih kadang ada lah sampah berserakan di samping jalan gitu kan, Su kan. Nah, itu salah satu faktor eksternal lah, Su. Selanjutnya ada faktor internal. Kalau internal ini lebih ke arah makanan, minuman sehari-hari kita, Su ya. Nah, sini ada junk food sama healthy food. Kalau dari susu sendiri, susu lebih suka makan mana? Junk food ya, Su ya. Nah, sama lah, Su, junk food, Su. Udah enak, gampang, di mana-mana ada, cepat lagi, Su kan. Nah, tapi susu tahu nggak, Su? Junk food ini, Su, nggak sehat loh, Su. Kenapa? Nah, seperti yang kita tahu, Su, junk food tuh pasti berminyak. Entah minyaknya goreng berapa kali, minyak bekas pakai atau apa. Nah, terus healthy food, Su. Healthy food kedengarannya sih healthy food, makanan sehat, Su, tapi sebenarnya nggak sehat sekali loh, Su. Nggak menjamin lah istilahnya. Kenapa? Seperti yang kita tahu, Su, di berita sekarang kebanyakan healthy food tuh pakai pestisida atau pupuk atau disuntik obat-obatan supaya cepat tumbuh untuk dijual. Nah, sama selanjutnya faktor stres, Su. Kalau saya lihat susu nih orang yang tak pernah stres tuh ya, bahagia terus, Su. Jadi, tapi nih, Su, saya mau bahas tentang efek stres. Ini tuh penyakit yang bisa dipicu gara-gara stres saya, Su ya. Yang pertama tuh ada kanker dan gangguan imun, kedua penyakit jantung, ketiga masalah berat badan, keempat depresi dan kecemasan, kelima rambut rontok. Nah, penyakit-penyakit ini, Su, bisa dipicu hanya gara-gara stres. Entah stres apa, ringan, berat, bisa dipicu, Su. Nah, yang paling bahaya sindrom metabolik. Ini yang bahaya, Su. Kenapa? Karena ini diabetes, tekanan darah tinggi, kadar gula tinggi dan sebagainya, Su. Bahaya, Su ya, efek stres ya. Sama ini, Su. Ini saya ngomong sesuai data WHO ya, Su, yang saya peroleh. Nah, Susu percaya tak, Su? Menurut data yang diperoleh, 80% orang sebelum meninggal itu, Su, terserang penyakit kritis dulu, Su. Susu pasti sering dengar lah, Su, atau pernah dengar lewat berita, baca, sebelum meninggal tuh kritis dulu. Nah, ini, Su, menurut data, Su, ada 4 penyakit paling bahaya di Indonesia, Su. Yang pertama stroke, kedua sakit jantung, ketiga gagal ginjal, dan keempat kanker. Nah, dari keempat penyakit ini, Su, yang mana paling sering Susu lihat atau baca berita atau Susu ketemuin lah? Sakit jantung, Su ya. Nah, sakit jantung bahaya sih, Su. Nah, ini, Su, Susu tahu nggak, Su? Biaya pengobatan sakit kritis sakit jantung, Su, menurut data yang saya kelola, kurang lebih sekarang mencapai 1 miliar biaya pengobatan. Nah, ini, Su. Susu pernah lihat gunung es kan, Su kan? Ah, ini gunung es, Su ya. Atasnya nampak kecil tapi di bawahnya besar. Nah, kenapa gunung es, Su? Nah, penyakit kritis tuh seperti gunung es, Su. Kenapa? Yang terlihat selama ini kan yang di atas laut, Su. Ini yang terlihat. Yang terlihat tuh apa? Nah, itu biaya pengobatan, Su. Contohnya tadi sakit jantung lah, biaya pengobatan 1M, yang orang lihat wah besar ya biayanya, Su ya. Nah, tapi yang di bawah ini, Su, yang orang nggak lihat, ini apa aja? Saya jelasin, Su ya. Yang orang nggak lihat selama ini, nih. Akomodasi contohnya, Su. Contohnya lah, saya sebut orang kena stroke, sakit jantung kan. Nah, dia butuh berobat, entah mau ke Singapura atau ke luar negeri untuk pengobatan yang lebih bagus lah, lebih maju teknologinya. Nah, itu pasti butuh orang, Su. Entah istri, anak, atau siapa-siapa, itu juga butuh biaya. Kedua, bisnis. Nah, ibaratnya si bapak A ini ada bisnis, dia terkena penyakit kritis, otomatis bisnisnya hancur atau nggak jalan atau nggak lancar. Nah, dari bisnisnya nggak lancar, otomatis pendapatan dia juga menurun. Oke. Nah, terus kepercayaan pelanggan. Contoh lah, sakit kritis, toko nggak buka terus, pasti pelanggannya pindah atau entah apa, atau cari distributor lain.
Terus masa depan karir su, bisnis hancur, tabungan habis gara-gara kritis, masa depan karir juga ikut hancur su. Nah, terus belum lagi dia ada cicilan, entah cicilan rumah, mobil, entah apa su. Nah, terus gara-gara dia gitu pendapatan menurun, cicilan tetap ada, ini bisa stres tuh. Nah, terus biaya sehari-hari lagi ya, anak istri kan masih ada lah su, contohnya si bapak A ini su. Nah itu juga butuh biaya, makan, sekolah anak, soalnya rumah lah, listrik, air, itu juga butuh biaya su. Nah ini yang orang nggak lihat semua ini su, yang selama orang lihat kan biaya pengobatan. Nah, total kerugian ini su bisa mencapai 5 kali biaya pengobatan. Ini su tujuan keuangan su, saya jelasin. Ini contoh lah, suami istri punya pendapatannya untuk biaya hidup, kayak dia seperti yang saya bilang, bayar rumah, listrik, makan, dan kalau ada sisa dijadikan tabungan. Tabungannya untuk apa su? Tabungannya yang pertama pasti untuk edukasi anak, entah anaknya nanti kuliah atau apa. Terus yang kedua tabungan. Ketiga pasti untuk dana pensiun. Kalau pensiun kita udah berumur su, gak bisa kerja, otomatis butuh dana pensiun nanti ya. Nah jadi bisa kita simpulkan su, semua ini adalah tujuan keuangan. Oke, saya kasih ilustrasi su ya. Contohnya ada satu bapak A, dia umur 35 tahun dan tidak ngerokok. Dan dia menabung di bank per bulan itu 10 juta per bulan. Terus tiba-tiba si bapak A ini su terserang penyakit kritis. Contohnya sakit jantung, saya bilang butuh biaya pengobatan 1-2 M, bisa lebih, bisa kurang su ya. Nah, kira-kira bank mau nggak sih su bayarin biaya pengobatan dia sebesar 2M, sedangkan bank tahu yang penting dia menabung uang 10 juta per bulan. Enggak su ya, bank nggak mau tahu su. Selanjutnya apa yang dia buat untuk biaya pengobatan dia? Jual aset, jual rumah. Itu bukan solusi su. Anak istrinya mau tinggal mana su? Terus kalau dia amin-amin udah kritis tapi nggak meninggal, butuh tempat tinggal juga su. Jual mobil gak gampang su. Zaman sekarang orang pasti maunya beli mobil baru, belum kalau mobil lama ada lecet atau apa, itu juga makan waktu su. Sedangkan dia udah krisis butuh uang. Nah terus ketiga pinjam. Nah, mau pinjam ke siapa su? Keluarga, saudara. Nah pasti saudara kadang mikir gini su, si bapak A ini udah lama nggak cari, nggak ada hubungan, nggak chat gitulah su, tiba-tiba datang telepon buat pinjam uang, biayanya juga bukan kecil, besar su, 2M. Oke lah kalau orang pinjamin, pasti ditagih balik su. Amin kalau si bapak ini meninggal. Nah, istrinya harus nanggung su hutang ini su. Yang ketiga sumbangan. Susu pasti pernah lihat berita lah ya, orang-orang minta sumbangan. Nah itu kekumpulnya nggak cepat su, butuh waktu pengumpulan. Itu pun nggak kekumpul semua. Bayangin 2M kekumpul cuma 100 juta, 1,9M nya juga harus nombok lagi su. Nah jadi bukan solusi yang paling baik lah su. Terus yang kedua, asuransi kesehatan. Contohnya si bapak A beli asuransi kesehatan, dia bayar per bulan 4 juta. Bilanglah si bapak A ini terkena penyakit yang sama, sakit jantung, dan butuh biaya pengobatan 2M. Asuransi kesehatan mau bayarin nggak su? Enggak juga su, nggak pasti. Karena asuransi kesehatan ada 2 jenis. Yang pertama inner limit, saya jelasin ini ya, inner limit su ya. Apa inner limit su? Contohnya ada orang ini ya terkena penyakit kritis dan butuh biaya pengobatan 1,9M. Dia mengajukan ke asuransi 1,9M, sedangkan biaya yang dibayar sama asuransi itu cuma 158 juta, sisanya harus nombok sendiri 1,7M. Nah kira-kira cengli nggak su kalau asuransi ini begini? Atau kalau susu ada lah yang gini, mau ditukar atau mau dibuang ya su? Kalau saya sih nggak mau su ya, bayar mahal rugi su. Yang kedua nih su, asuransi sesuai tagihan. Contohnya ini sesuai tagihan apa maksudnya su? Contohnya ini ada orang kena kanker payudara, biaya yang diajukan ke asuransi itu su 4,4M, dan biaya yang dibayar juga 4,4M. Nah jadi su, asuransi kesehatan tuh ada 2, nggak pasti. Nah tapi su, asuransi kesehatan su, setelah bayar biaya pengobatan, si bapak A ini kan udah nggak bisa kerja lah, kritis, nggak ada pendapatan dan nggak ada tabungan lah, dia pakai semua. Asuransi kesehatan yang su mau nggak biayain dia sehari-hari su setelah dia sakit dan udah selesai pengobatan? Nah,
asuransi kesehatan su gak akan bayarin, karena asuransi kesehatan tahunya dia pengobatan butuh biaya dan dibayar, sedangkan biaya sehari-hari dia nggak akan ditanggung asuransi. Nah, terus di sini su kami ada yang namanya program FSP atau Financial Stability Program. Ini apa su? Contohnya di program ini su, si bapak A tadi su, dia bayarnya 4 juta per bulan, terus bulan depannya dia kena penyakit kritis dan butuh biaya 2M bisa bilang. Ketika dia kena penyakit kritis, kami bakal kasih dia satu kartu sakti. Kartu sakti ini apa su? Kartu sakti ini untuk dia berobat, untuk rawat inap, udah sesuai tagihan su, ajuin 4M, dibayarnya 4M. Terus udah kamar VIP 1 bedroom dan seumur hidup, dan bisa berobat ke semua negara di Asia dan termasuk negara Australia. Terus setelah itu setelah dikritis, di sini bakal dikasih 1M langsung masuk ke rekening pribadi. Ini apa su? Ini bukan bayar balik ke FSP, sedangkan ini untuk biaya sehari-hari dia. Terserah dia su, mau beli apa, mau ini, mau itu, mau kasih ke anak, terserah dia su. Pokoknya ini diganti untuk biaya sehari-hari dia su. Terus di bulan-bulan seterusnya su, di umur 36 tahun su sampai 65 tahun dia nggak perlu bayar lagi per bulan su di program FSP. Ini sudah terjamin su ya. Terus apalagi, dan ada dapat ahli warisan 2M. Nah, ahli waris ini ketika si bapak ini tadi meninggal, keluarganya bakal dapat 2M untuk biaya hidup lah su, atau untuk apa. Plus ada benefit investment return dan spesial benefitnya rawat inap di tahun ketiga. Nah, jadi menurut susu dari yang saya jelas ini, tabung uang di bank, terus beli asuransi kesehatan sama program SSP, mana yang lebih bagus su? FSP su ya.